Satu, ada bacaan ya. Bacaannya masih sama seperti bacaan soal nomor 20. Putari baca kembali. Dalam upaya pencegahan pencemaran udara, hutan mampu menangkal polutan gas ataupun butiran padat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume udara yang mengandung polusi gas ozon sebesar 150 ppm gas ternyata 99% terserap oleh tegukan hutan dalam waktu 8 jam. Kompleks industri yang mengeluarkan polutan belerang dioksida di Uni Rusia ternyata berkurang dengan adanya jalur vegetasi kayu selebar 500 meter yang mengelilingi kawasan industri tersebut. Tumbuhan berkayu ataupun pohon memang diandalkan dalam penyelamatan keadaan lingkungan seperti tanah, air, dan udara. Walaupun peran pohon tersebut sebatas pada lingkungan yang belum akut, pohon memang tidak akan mampu menetralisasi polusi, terutama pada kawasan industri besar. Yang dibahas ini tentang apa? Pencemaran udara. Siapa yang mampu menangkal pencemaran udara? Hutan itu berisi banyak pohon. Berarti hutan itu penting atau tidak? Penting. Nomor 21. Ringkasan informasi dari teks laporan observasi di atas adalah ringkasan informasi dari teks laporan hasil observasi di atas adalah A. Pencemaran hutan dapat diatasi dengan reboisasi. Apakah ada reboisasi tadi di bacaan? Tidak ada. A. Kurang tepat. B. Hutan mampu menangkal polutan gas atau butiran padat. Apakah ada? Ada. C. Pencemaran udara harus dicegah dengan penanaman hutan kembali. Apakah ada penanaman hutan kembali? Tidak ada. D. Pohon tidak bisa menetralisasi polusi di kawasan industri. Ini kalau pohon tidak bisa menetralisasi polusi di kawasan industri, apakah ada? Pohon tidak bisa menetralisasi polusi di kawasan industri. Kita lihat di bacaan. Pohon memang tidak akan mampu menetralisasi polusi terutama pada kawasan industri besar. Kalau yang D ini, pohon tidak bisa menetralisasi polusi di kawasan industri. Sebetulnya pohon itu bisa menetralisasi, tetapi di kawasan industri yang kecil, bukan industri yang besar. Berarti D ini kesimpulan yang kurang tepat, ya kan? E. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume udara yang mengandung polusi gas ozon. Berarti yang paling tepat ringkasannya yang mana, anak-anak? Apa? Babi hutan mampu menangkal polutan gas ataupun butiran padat. Oke. Selanjutnya nomor 22. Sebentar. Nomor 22 iki kok ono PPN ternyata iki opo iki? Oke. Kupu-kupu digolongkan juga sebagai serangga holometabolous, yaitu serangga yang mengalami proses metamorfosis. Sebelum menjadi indah dengan sayap-sayapnya yang menarik, hewan ini terlebih dulu mengalami beberapa fase dalam perkembangannya. Siklus hidupnya bermula dari telur, larva, pupa, dan barulah berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Klasifikasi umum dalam teks laporan hasil observasi di atas menggunakan kalimat apa? Kalimat apa, anak-anak? Klasifikasi, karena ada kata apa? Digolongkan.
Menggunakan kalimat klasifikasi. Kalau kalimat definitif podo karo kalimat definisi. Menggunakan kata apa kalau kalimat definisi? Adalah, merupakan, yaitu, ya. Kalau kalimat imperatif itu kalimat perintah. Deskripsi menggambarkan. Nomor 23. Aneka macam tanaman buah-buahan mulai dari jeruk, belimbing, mangga, durian, dan jambu berjejer rapi. Juga ada koleksi bonsai dan selada hias. Di atas areal daun-daun pohon kelapa tampak melambai-lambai. Di pojoknya terlihat pohon setinggi setengah meter. Buahnya berbentuk bulat dengan warna keemasan. Meski hanya ditempatkan di atas sebuah pot berukuran sedang, pohon ini tampak mencolok. Ini terong hias, Teguh Supriyanto, pengelola wisata Argo menerangkan. Yang dibahas tentang apa kalimat utamanya yang mana anak-anak? Aneka macam tanaman buah-buahan mulai dari jeruk, belimbing, mangga, durian, dan jambu berjejer rapi. Yang digambarkan berarti tentang apa? A. Keadaan perkebunan. Itu kebun atau wisata tuh? Tempat wisata atau perkebunan? Wisata. Kalau A berarti kurang tepat. B. Keadaan di sebuah taman wisata. Boleh. Karena ada apa? Ada penjelasan. Ini terong hias Teguh Supriyanto, pengelola wisata Argo menerangkan. Berarti yang B boleh. Suasana di pagi hari, apakah terlihat suasana di pagi hari? Tidak ada. Suasana di pedesaan? Ya tidak ada. Kehidupan masyarakat petani? Ya tidak ada. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B. 24. Bacalah dengan seksama. Objek wisata alam di Bantul membuat pengunjungnya berdecak kagum. Apa yang membuat pengunjung berdecak kagum? Apa yang membuat pengunjung berdecak kagum? Objek wisata alam di Bantul. Demikian pula dengan wisata alam buatan dan tempat-tempat bersejarah di Kabupaten Bantul memiliki daya tarik bagi wisatawan. Pemandangan alam dan perbukitan yang menawan dengan bentangan pantai selatan yang berselimut mitos kecantikan Gusti Kanjeng Ratu Kidul adalah pesona tersendiri yang membuat wisatawan selalu berduyun-duyun datang ke wilayah selatan Bantul. Wisata alam pantai selatan masih menjadi tujuan kunjungan wisata di daerah itu. Yang dibahas tentang apa? Objek wisata di Bantul. Apa saja? Kebanyakan apa saja? Di Bantul itu terkenal dengan pemandangan alam dan perbukitan yang menawan dengan berselimut mitosnya siapa? Kanjeng Ratu Kidul. Jadi kalau kita ke wilayah pantai selatan yang dikunjungi pasti banyak pantainya. Pantai selatan itu terkenal dengan apa anak-anak? Ombaknya besar. Di pantai selatan ada orang yang berselancar. Mengapa? Paling nggak akan balik. Nggak ada di sana. Kalau di Bali ada berselancar. Kalau di pantai Parangtritis nggak ada jajal loh. Kalau aku nggak nyoba. Kalimat simpulan dalam paragraf tersebut adalah A. Objek wisata bersejarah di Bantul menarik bagi wisatawan. Di bacaan yang dibaca tadi tidak ada kata bersejarah deh. Iya dah? A kurang tepat. B. Wisatawan banyak berkunjung di tempat bersejarah Bantul. Gak ono bersejarah ya tadi.
Bantul memiliki mitos kecantikan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Memang memiliki mitos, tetapi yang dibahas adalah wisatanya, bukan Bantulnya. D. Kabupaten Bantul memiliki objek wisata alam yang menarik. Boleh. E. Wisatawan banyak yang datang ke pantai selatan untuk berwisata. Yang tepat D ataukah E? Mengapa? Mengapa? Karena ini kesimpulannya dari apa? Kesimpulannya jadinya apa? Wisatawan banyak berkunjung ke pantai selatan untuk berwisata. Oke, 24E. Nomor 25. Tujuan penulis dalam paragraf tersebut adalah A. Menghimbau agar masyarakat melestarikan berbagai objek wisata di Bantul. Kurang tepat. B. Menginformasikan banyak objek wisata yang dapat dikunjungi wisatawan mancanegara. Tidak hanya untuk mancanegara, wisatawan domestik pun juga boleh. C. Memberitahukan bahwa Kabupaten Bantul banyak memiliki objek wisata yang menarik. Boleh. D. Memastikan bahwa wisatawan yang ada di Bantul sangat banyak. Tujuan penulis itu pasti memberitahukan sesuatu, bukan untuk memastikan, ya. E. Memperlihatkan. Kok memperlihatkan? Menulis memperlihatkan. Berarti apa? Menyampaikan bahwa Kabupaten Bantul memiliki objek wisata yang menarik. Oke. Jawabannya apa, anak-anak? C. Oke.